Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Itu yang Ketua Kosti Pusat Bapak Purnomo SR, yang terhormat Ketua Kosti Pemkab Ada Saidul, yang terhormat dulur-dulur komunitas tabung dalam Kosti Gresik, anak ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sangat saya banggakan. Sebelum kami menyampaikan susunan acara pada malam hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menyempatkan tenaga, waktu, pikiran demi untuk kemajuan Kosti Gresik. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada tuan rumah, yaitu komunitas KGK yang selalu siap. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama ba'du. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak Purnomo SR, saya tidak menyebut Ketua Kosti Pusat. Kita boleh berpendapat, tapi saya tidak berani menyebut karena Kosti belum membuka izin untuk berkerumun. Jadi mohon maaf. Santai Pak ya, santai. Soalnya katanya tadi mau pakai sambutan, saya nggak tahu ini. Jadi mohon maaf. Terus yang kedua, pengurus dari Kosti Kabupaten Gresik yang saya cintai, dan ketua paguyuban, seluruh ketua paguyuban yang tergabung di dalam Kosti Pemkab Gresik, dan ketuan rumah yang kami sayangi, yang selalu siap untuk menjadi tuan rumah. Jadi mari kita pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasanya bangga, senang sekali pada malam hari ini, karena kita sudah rindu sekali bisa berkumpul, apalagi ini sesama komunitas Gresik ini. Jujur aja saya sangat bangga dan senang sekali. Perkenankan saya bercerita melanjuti acara ngopi bareng ini. Awalnya malam-malam saya itu melihat video daripada Pak Lurah dapat Pak Wiji. Saya terus terang sedih, ada bapak yang naik rumahnya sudah mulai tenggelam. Saya hanya berdoa, yang bisa saya lakukan hanya berdoa. Kemudian saya berpikir, andaikan kita ini sudah sepakat, barangkali ada saudara kita ini yang kena musibah ini, kita bisa galang dana bersama-sama. Karena saya tahu sekali di antara paguyuban ini melakukan sendiri-sendiri. Tapi saya ingin dengan motor daripada Kosti Gresik bisa kita bersama peduli terhadap saudara kita yang kena musibah. Ini awalnya itu situ. Kemudian saya menahan kepada teman-teman, tolong untuk yang senang-senang dikurangi sedikit, kita prihatin karena daerahnya sudah mulai tenggelam. Tapi alhamdulillah sekarang sudah surut Pak Jendra. Ya. Ini keprihatinan saya waktu itu. Jadi saya mencegah teman-teman untuk mengurangi terlalu berhura-hura seperti itu. Kemudian saya berundingan, ya apa ini? Saya tawarkan pertama kali itu ke Pak John, karena Pak John yang dekat dengan banjir sana dan warganya ada yang terlibat, dan juga daerah Wetan Sari dan di Gelinda juga. Pak John, karena kenapa saya milih tengah-tengah Pak John, dan kebetulan dia daerah yang terlibat musibah.
Kemudian Pak John, bagaimana Pak John? Kalau 3 daerah ini saya pilih tengah-tengah. Dari antara Dapot, kemudian Kopel itu daerah Menganti sana, Pelembatu, kemudian di sini Cermin. Setelah Pak John, Kopel aja. Kemudian saya serahkan pada Pak Kai monggo ditindaklanjuti. Dan kita tetap memperhatikan saudara kita yang berdampak banjir. Kalau memang sudah aman, mari kita laksanakan. Bapak Purnomo R dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sampaikan banyak-banyak terima kasih pada tuan rumah KGK dan juga seluruh komunitas yang bersih dan tidak tinggalkan Bapak Ketua Kosti Kabupaten Gresik. Acara ini tadi awal itu saya cerita ke Pak Abah Saiful bahwasanya ayo Bul ngopi-ngopi Bul, rencananya seperti itu. Jadi kalau jangan heran kalau saya manggil Abah Saiful aja Saiful, karena memang saya teman udah lama, teman kerja juga waktu itu. Saya Abah Saiful teman kerja juga. Sekarang sama-sama pensiunnya. Waktu itu saya cuma rencana ayo Bul ngopi-ngopi nanti gitu. Ternyata di luar dugaan saya, ayo ngopi nang KGK, ternyata seperti ini. Ini tadi saya sempat kaget juga. Wih, ternyata nggak hanya ngopi ini. Kita malam ini benar-benar ngopi, tapi ngopi yang wah gitu. Bayangan saya waktu itu ayo ngopi di warung kopi, ngobrol nyantai kan. Ternyata tepuk tangan untuk KGK ini udah kenyang. Terima kasih. Sebetulnya tidak ada agenda yang pasti, bahwasanya di ngopi itu ngobrol apa sih, apa yang kita omongkan adalah tidak ada agenda pasti. Itu ada event di Purwokerto, saya hadir naik bis, kalau tidak salah Mas Daniel itu ikut. Selama perjalanan naik bis kan lama banget waktu itu, belum ada tol, jadi sekitar perjalanan 12 jam di bis itu jenuh. Ternyata krunya bis itu nyetel ludruk itu pelali ya. Karya budaya. Sambal. Supali. Iya, Supali ya. Nah itu ngakak nggak habis-habis. Pulang dari Purwokerto saya minta disetelkan lagi. Setelan itu mana? Timbangannya turu kan seperti itu. Ternyata masih ketawa juga. Waktu itu saya bilang ke teman-teman, mari ngono mulai tak ganti jenengku. Akhirnya ganti itu Lurah Bilowo. Ternyata banyak nama Lurah Bilowo, akhirnya depannya tak kasih P, nama saya sendiri P Lurah Bilowo. Dan itu ternyata tidak disangka-sangka membuat istilahnya membuat orang lebih mengenal saya. Itu dari sisi nama. Sebelumnya saya saya mulai gowes itu tahun 2006, sering mengadakan event di Gor Petro. Salah satu yang membuat heboh nasional adalah pemecahan rekor muri. Waktu itu dihadiri sekitar, saya masih ingat, 380 komunitas seluruh Indonesia. Bayangkan aja kalau satu komunitas isinya 50 orang atau 20 orang, berapa yang hadir di Gresik waktu itu. Akhirnya dinyatakan lolos rekor muri. Tapi sebelum mencapai rekor muri, ada masalah. Jadi saya itu bekerja sama dengan Kodim C. Waktu itu komandan Kodim masih Pak Awang. Saya diminta, ayo Pak Pur gawe muri, berani enggak? Saya bilang, nek gak wani tutup wong ontel Pak. Wong ontel kan wani tok di sini. Iya toh. Bongko ceritane ya apa namburi sing jelas jawaban pertama wani wis. Duwe kondi yo gak ngerti. Wani mancal. Iya. Waktu itu delala Pak Awang bilang, wis ngene Pak Pur, aku danane kowe sing golek pasukan. Budal Pak, wis siap. Tapi ya itu saya keliling biaya sendiri. Ternyata Pak Awang, lho Pak biaya keliling, lho biaya dewe Pak. Aku mau gawe biaya untuk muri tok.
Waktu itu rekor muri kalau tidak salah menghabiskan dana sekitar 118 juta. Itu untuk rekor murinya aja. Sing Wirawi ini gak dihitung. Saya keliling Jawa Timur sampai Jakarta. Kalau jenengan lihat di Facebook saya, ada yang saya di HI itu seperti orang demo. Kebetulan waktu itu Mas Dedi Ketua Jawa Timur habis masa baktinya. Saya diminta, Pak Pur tolong nanti megang Jawa Timur. Akhirnya dengan voting juga, karena itu ada dua kandidat dari Surabaya dan dari Gresik. Alhamdulillah saya yang unggul dan saya megang Jawa Timur 2 periode. Periode pertama 2014 sampai 2017. Terus 2017 disuruh nyambung lagi, diminta nyambung lagi sama teman-teman. Waktu itu 2017 saya sudah diminta untuk di pusat. Tapi saya waktu itu masih menangguhkan karena tanggung jawab saya di Jatim belum tuntas. Banyak tanggung jawab di Jatim, terutama masalah administrasi yang awalnya amburadul, coba kita benahi pelan-pelan. Akhirnya 2021 masa bakti habis, saya diminta lagi, akhirnya tetap diminta untuk megang pusat. Kemarin waktu di Kongres Porti di Sidoarjo ada 3 kandidat dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Alhamdulillah saya yang unggul dan akhirnya sampai sekarang. Nanti masa jabatan 21, 25. Kelihatannya itu keren masa jabatan, baru kan apa-apa nih. Terus kemarin setelah Kongres kita ada Rakernas. Jadi kalau boleh saya cerita, bahwasanya kepengurusan kita di Kosti Pusat itu hampir setiap pulau ada. Jadi Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, NTB itu ada pengurus. Memang saya sengaja saya sebar. Jadi kesannya tidak Jawaisme. Dan itu ternyata mendapat sambutan dari teman-teman. Jadi ini sebetulnya adalah juga Kosti itu kalau boleh saya bilang tidak hanya bicara masalah sepeda. Kalau dulu memang awal-awal kita menggebu-gebu, kita lestarikan budaya bangsa, lestarikan sepeda, tapi sekarang kelihatannya sudah berubah tipenya. Sekarang kita mulai peduli sosial, kita mulai mencintai alam, banyak, jadi macam-macam bisa masuk. Karena kalau Kosti kadang-kadang kita ngobrol nggak hanya ngomong tentang sepeda. Kalau dulu kita masih awal-awal kita ngomong sepedamu mereka opo gitu. Justru wong naik sepeda gak bareng mereka akhirnya gak wani ngumpul. Tapi sekarang kan enggak. Sepeda itu nomor sekian. Makanya kan ada istilahnya satu sepeda sejuta saudara. Terus saya punya moto gini. Ini adalah sebetulnya sama aja dengan Bhinneka Tunggal Ika sih. Cuma kalau di Kosti waktu muri saya punya gini, kita bersama bukannya berarti harus sama, tapi dengan kebersamaan kita hilangkan perbedaan, kan sama aja sebetulnya. Cuma kata-kata tak ulet-ulet cek darah tuh api, ternyata dipilih dari Jatim. Kalau kata-kata ikut tuh. Kemarin waktu saya di Jatim, abang saya gak tarik jadi bendahara, ya masih sampai sekarang Pak. Terus saya kepilih ke pusat, PLT-nya sementara kan belum ada pemilihan. PLT-nya adalah Pak Abansori. Kalau tidak salah waktu di KPK dia hadir. Itu memang izin, beliaunya izin ke saya, Pak Pur saya izin ke Gresik, monggo Pak. Saya sendiri nggak bisa hadir waktu itu, kalau tidak salah luar kota ya. Maunya sih ingin hadir. Cuma waktu itu dan gini Pak, ini susah kayak suka dukanya jadi ketua, kalau boleh saya bilang ketua Yasmin Kota Kosti lah. Kita kalau ada orang sakit, contohnya waktu itu Indra dari Kediri itu sakit, saya tidak berani jenguk Pak, cuma lewat WA. Soalnya pikiran saya waktu itu gini, kalau Kediri tak jenguk nanti Banyuwangi loro aku gak jenguk dilolok loh, dikira pilih kasih, kan repotnya di situ. Tapi nih gak dijenguk, ya apa akhirnya tak beranikan. Orang teman-teman kita dari Mojokerto sakit, saya hanya kirim doa lewat WA. Dari Kediri WA, Banyuwangi WA. Akhirnya ya lumayan lah agak ngirit. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Cuma itu tadi, saya khawatirnya nanti dipilih kasih.
Padahal enggak. Kita kadang-kadang bermaksud baik, tapi kadang-kadang disalahartikan dan juga ya itu tadilah menimbulkan iri. Saya kan asli Madiun. Setiap sebelum ada jalan tol, saya tiap pulang kan mampir Nganjuk, mampir Jombang. Itu pun dari pos di sebelah timur, Bojonegoro, Probolinggo, Pasuruan, sampai Banyuwangi nanya, "Cik mbok endangi kula nantok aja dari Jember Sambangi kula." Padahal gak nyambangi, cuma mampir gitu toh. Akhirnya setelah itu saya berhenti. Saya paling saya lewat Nganjuk, kalau lewat WA, gak mampir tapi. Itu ternyata juga ada suka dukanya di situ.